Oke, kali ini kita akan bedah sebuah studi kasus yang menarik banget. Sebuah proyek sekolah yang, percaya atau enggak, berhasil menggabungkan kearifan lokal, kecerdasan buatan, dan lagu kebangsaan. Gimana ceritanya? Yuk kita mulai. Kedengarannya aneh ya, AI, lagu daerah jadi camilan populer. Tapi pertanyaan inilah yang jadi inti dari sebuah proyek super inovatif yang akan kita jelajahi. Ini adalah tentang perpaduan antara teknologi, tradisi, dan kerja tim yang ternyata hasilnya luar biasa. Nah, ini dia tantangan awalnya. Di satu sisi, kita punya harta karun lokal seperti singkong dan ubi jalar. Potensinya besar banget. Tapi di sisi lain, ada pasar modern yang seleranya beda. Mereka butuh kemasan yang kekinian, cerita yang menarik. Gimana cara menjembatani keduanya? Nah, untuk menjawab tantangan itu, disinilah pendekatan Project-Based Learning atau PJBL berperan. Dalam proyek kearifan lokal ini, para siswa nggak cuma duduk di kelas dan belajar teori. Mereka langsung turun gunung menciptakan solusi nyata untuk masalah yang kita lihat tadi. Oke, prosesnya dimulai dari langkah yang paling modern, yaitu desain. Kita lihat yuk, gimana para siswa ini memakai AI untuk mengubah ide mentah di kepala mereka menjadi sebuah visual produk yang keren. Nah, kutipan ini kayaknya mewakili perasaan banyak dari kita ya. Kita tahu kok mana desain yang bagus, tapi kalau disuruh bikin sendiri, wah susah banget. Disinilah AI masuk, bukan sebagai alat, tapi sebagai mitra kreatif. Coba deh lihat peran AI di sini. Ini bukan sekedar aplikasi gambar loh. AI di sini fungsinya udah kayak konsultan kreatif profesional. Mulai dari brainstorming konsep, bikin mock-up 3D yang realistis, sampai nulis slogan, semua proses kreatif yang biasanya lama bisa dipercepat secara dramatis. Dan ternyata alur kerjanya itu simpel banget. Langkah pertama, kasih perintah atau prompt yang jelas dan detail. Langkah kedua, biarkan AI bekerja menghasilkan visualnya. Nah, langkah ketiga, dan ini yang paling penting, jangan terima mentah-mentah. Kita perbaiki hasilnya berdasarkan arahan spesifik dari kita. Oke, desain keren dari AI sudah di tangan. Tapi ini baru permulaan. Justru, langkah berikutnya inilah yang menjadi bagian paling krusial. Bagian yang menentukan apakah sebuah ide akan jadi produk yang sukses atau cuma jadi gambar bagus. Apa itu? Umpan balik. Gambar ini menjelaskan semuanya kan? Ada jurang yang lebar banget antara sebuah ide cemerlang di kepala kita dengan sebuah produk yang siap dibeli orang. Dan jembatan untuk menyeberangi jurang itu adalah validasi dan masukan dari orang lain. Nah, disinilah pentingnya momen presentasi. Para siswa ini nggak cuma menyimpan desainnya untuk diri sendiri. Mereka memaparkannya di hadapan teman-teman dan guru. Tujuannya bukan untuk pamer, tapi untuk diuji. Apakah pesannya sampai? Apa ada yang bikin bingung? Apakah warnanya menarik buat target pasar? Masukan-masukan inilah yang tak ternilai harganya, yang mengubah konsep AI menjadi produk yang benar-benar siap dilempar ke pasar. Desain sudah final berkat masukan dari banyak orang. Sekarang, waktunya eksekusi. Tapi untuk mengeksekusi sebuah ide butuh tim yang kompak kan? Nah, cara mereka membangun kekompakan ini unik banget. Bukan lewat rapat panjang, tapi lewat musik. Tunggu dulu, pasti banyak yang mikir, loh, kok nyanyi? Apa hubungannya bikin produk sama latihan paduan suara? Ternyata hubungannya erat banget. Ini bukan cuma kegiatan buat seneng-seneng. Ini adalah latihan kolaborasi yang sangat disengaja. Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada kelompok, di mana setiap orang kerja sendiri-sendiri. Di sisi lain ada tim, di mana semua orang bergerak dengan ritme dan semangat yang sama. Nah, proyek ini butuhnya tim, bukan sekadar kelompok. Jadi, dengan menyanyikan lagu-lagu seperti Bangun Pemuda-Pemudi atau Rukun Sesama Teman, mereka itu belajar sesuatu yang lebih dalam dari sekedar lirik dan nada. Mereka belajar untuk mendengarkan satu sama lain, menyelaraskan suara, dan bergerak sebagai satu kesatuan. Esensi dari paduan suara, yaitu harmoni, adalah esensi dari kerja tim yang hebat. Itulah yang mereka latih. Jadi, kita udah punya desain dari AI yang divalidasi lewat umpan balik dan sebuah tim yang dibangun lewat harmoni musik. Sekarang, mari kita lihat seperti apa hasil akhirnya saat semua elemen ini menyatu jadi satu. Dan inilah puncaknya, Market Day. Semua proses panjang itu, mulai dari ide di prompt AI, revisi desain, sampai latihan nyanyi, semuanya bermuara di sini. Sebuah produk nyata dengan kemasan profesional yang siap dijual di pasar. Ini adalah bukti nyata dari perjalanan mereka sebagai satu tim.
Jadi pelajaran utama dari semua ini sebenarnya simple, tapi sangat kuat. Inovasi yang efektif itu nggak lahir dari satu elemen saja. Ia lahir di titik temu, di persimpangan antara kekayaan kearifan lokal, kecanggihan teknologi modern, dan yang paling penting, kolaborasi manusia yang solid. Pada akhirnya, proyek ini bukan cuma soal bikin camilan singkong jadi keren, ini adalah sebuah cetak biru, sebuah model untuk masa depan. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, bagaimana kita bisa menerapkan resep ini, perpaduan budaya lokal, AI, dan kerja tim yang harmonis di bidang kita masing-masing